Nah itu dia, saya pikir ya kalau saya nih sama laki-laki harusnya saya senang dong. Ah, Ada sih memang senangnya, oke. tapi kayak cuma sebentar. Mikir gini, Tuhan antara Tuhan nggak bisa nolong saya karena saya udah berdoa, ya saya udah baca Alkitab segala macam. Antara Tuhan nggak bisa nolong saya atau Tuhan nggak mau nolong saya. Shalom pemirsa Live Channel dimanapun berada, senang sekali saya Pendeta Marcel Serang boleh berjumpa dengan saudara dalam acara yang luar biasa, apalagi kalau bukan Way Out. Karena kita percaya dalam setiap masalah, tantangan, persoalan kehidupan setiap kita, selalu ada jalan keluar yang Tuhan sediakan. Haleluya. Dan tema kita hari ini adalah bicara tentang identitas kita di dalam Kristus. Nah saudara, setiap manusia memiliki perjalanan hidup yang unik, penuh dengan lika-liku dan pencarian makna. Ada kalanya kita merasa tersesat bahkan kehilangan arah. Dan dalam pencarian itu seringkali kita mencari jati diri dengan cara yang salah. Baik dalam penerimaan orang lain, pencapaian duniawi, maupun kesenangan sesaat. Namun, tidak ada yang benar-benar bisa mengisi kekosongan hati kita selain hanya karena kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Sihol Gianito memiliki kisah perjalanan iman yang mencengangkan saudara. Sejak kecil, Sihol tumbuh dalam keluarga Kristen namun hidupnya tidak berpusat kepada Kristus. Yang merasakan berbagai penolakan dalam hidupnya hingga membuat dirinya merasa berbeda. Bahkan sempat membuat dia tertarik dengan sesama jenis atau homoseksual. Hatinya penuh dengan kekosongan dan rasa tidak puas. Namun seiring berjalannya waktu dengan perjalanan yang berliku, hati Sihol digerakkan oleh Tuhan. Tuhan menegur dan membimbing hati Sihol agar mata Sihol terbuka akan kasih dan berkat dari Tuhan. Bagaimana kisahnya? Langsung saja, Sihol Gianito. Halo, shalom brother. Halo, shalom. Orang kalau mungkin hanya tahu Gianitonya saja, mungkin orang tahu ini orang Meksiko atau Italiano. Papito Calamino. Apa kabar brother? Baik. Puji Tuhan. Kita sudah sempat ngobrol di belakang, tadi seru banget. Tapi kita pengen tahu dulu, seperti apa sih kesibukan seorang brother Sihol? Oh, saya tuh bekerja dan sambil kerja juga pelayanan. Saya bekerja sebagai video editor, graphic designer, semuanya deh pokoknya kayak gitu-gitu. Sama juga pelayanan, kami melayani orang-orang yang bergumul dengan ketertarikan sesama jenis. Oke. Jadi ternyata ada pekerjaan di dalam dunia Pelayanan juga tapi pekerjaannya. Iya. Artinya dalam dunia video editor ya. dan juga S1-nya apa emang dulu? S1-nya sastra Perancis. Oh, sangat berhubungan sekali ya. Sangat, luar biasa. Sangat. Jadi justru sastra tapi akhirnya sekarang jadi pelayanan dalam dunia editor dan juga ternyata pelayanan untuk orang-orang yang bergumul dengan ketertarikan sama jenis. Oke. Ini tertarik ya. Ini menarik ya. Jadi artinya begini. Dari apa yang sudah dilewati akhirnya menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, kita akan ke sana, tapi sebelumnya saya pengen tahu dulu seperti apa sih perjalanan masa kecil seorang brother Sihol? Karena katanya kan tadi lahir dari keluarga Kristen, betul ya? Betul. Rajin ke gereja tiap minggu ke gereja. Kalau nggak gereja kita ngerasa kayaknya berdosa banget. Oke, bahkan kadang-kadang mungkin gereja 4 sesi, Bro Sihol 5 sesi di gereja ya. Sampai orang pikir koordinator gereja mungkin ya. Nah, artinya sebenarnya lahir dari keluarga Kristen, dibesarkan dalam lingkungan Kristen, bahkan sering ke gereja, tetapi tidak hidup menjadikan Tuhan sebagai center of life. Itu seperti apa? Jadi ya memang tadi rajin ke gereja dan mungkin banyak sih yang kayak gini karena kan saya orang Batak ya. Salah kita dong. Oras. Jadi biasa kan Batak kan rata-rata Kristen ya. Jadi kita rajin ke gereja tapi setelah dari gereja udah kayak nggak ada kayak udah lupa aja apa yang kita dengar. Oke, jadi hanya sebagai rutinitas semata. Betul, iya. Di rumah seperti apa? Nah, di rumah itu ya papa itu sering ada. Memang ada waktu saya kecil, papa tuh sempat juga menghilang gitu. Saya nggak juga sempat menghilang. Tapi ketika pun akhirnya hadir lagi, ada lagi di rumah. Tapi kita nggak pernah terkoneksi. Dan itu saya merasa karena mungkin kan tiap orang punya kepribadian beda-beda. Mungkin memang itu kepribadian papa saya gitu kan ya, seperti itu. Bukan tipe yang suka ngobrol, yang suka terkoneksi gitu mungkin. Tapi saya akhirnya merasa ada suatu kekosongan untuk seorang figur ayah. Nah sementara mama karena papanya nggak hadir, mama lah yang mencoba mengisi kekosongan tersebut gitu kan. Jadi akhirnya
mama yang lebih dominan. Ya, semuanya diurusin mama, dan saya rasa itu juga tipikal orang Asia ya, kayaknya kesannya untuk urusan anak udahlah itu urusan mama gitu loh. Padahal ya kita juga butuh seorang figur papa gitu loh, nggak bisa cuma mama doang yang ngurusin semuanya. Dan kebetulan juga ya mama saya juga, saya mendapatkan kekerasan dari mama saya waktu saya kecil. Jadi kalau papa justru orangnya lebih lembut gitu, lembut dan cuek. Kalau mama hadir tapi keras banget, keras banget. Saya dipukulin, diapain gitu kalau kita ada salah. Iya. Saya sebagai orang Manado mengerti itu ya. Karena kan tipikal mama ya Ambon, Batak, Manado, Papua kan kita punya didikan yang berbeda ya. Nah, artinya begini, ayah itu ada sebenarnya secara fisik. Secara fisik ada. Tapi Brother Sihol merasakan kekosongan kehadiran ayah di hati. Karena ayah sendiri mungkin sibuk sendiri dan akhirnya menjaga jarak mungkin ya. Terasa seperti itu ya. Iya. Ada jarak, mungkin bukan menjaga tapi jadi ada jarak dengan sendirinya. Oke. Jadi kekosongan di sini artinya kekosongan sosok seorang ayah. Iya. Nah, bagaimana dengan kondisi ketika artinya di gereja dengan para hamba Tuhan di sana? Apakah tetap dengan rasa kekosongan yang sama? Nah, itu tadi seperti dibilang, kita tuh ke gereja udah benar-benar gereja, abis itu pulang. Jadi tidak tertanam, benar-benar tertanam gitu loh. Yang di situ kita kayak aktif di murid atau apa enggak. Jadi kayak ya udah, yang penting kita udah datang, kita udah ikut ibadah, udah selesai. Jadi hanya jadi rutinitas semata. Betul. Nah, terus ditambah lagi pas di sekolah saya kata-katain gitu loh, dibully lah ya kalau zaman sekarang istilahnya ya. Kalau zaman dulu kan nggak ada istilah bully ya. Ya di kata-katain lah, dibilang banci lah apa segala macam, karena mungkin tadi ya, mungkin saya dilihat berbeda kali gitu. Nah, dilihat berbeda itu seperti apa maksudnya? Kenapa akhirnya dikatakan banci gitu? banci? Ya saya juga nggak tahu. Saya nggak ngerasa kayak gitu, tapi mereka aja kayak gitu. Padahal saya ngerasa saya biasa aja kok, saya ngerasanya ya. Nah, tadi sempat kita lihat di bagian awal bahwa Brother Sihol sempat akhirnya berpikir untuk menyukai sesama jenis. Nah, itu berawal dari apa pada mulanya? Dari pergaulankah atau dari karena statement teman-teman tadi yang akhirnya masuk dalam alam bawah sadar mungkin dan akhirnya terkonfirmasi, atau seperti apa awal mulanya? Jadi saya rasa faktornya itu banyak, gak cuma satu. Jadi saya ngerasa tadi semua hal yang sudah terjadi dalam hidup saya itu kayak suatu rentetan hal-hal yang akhirnya mendorong saya ke arah sana. Ya contohnya dengan bagaimanapun kita tuh butuh sih hubungan sesama jenis, tapi yang sehat. Karena saya nggak dapat yang sehat, akhirnya ada kekosongan yang saya coba cari. Nah terus, dan benar ketika saya dapat bulian itu, dan memang saya dari kecil berbeda. Kenapa? Karena kan mungkin kalau anak laki-laki lain rata-rata mungkin sukanya olahraga atau apa. Saya sukanya seni. Saya sukanya gambar, dari kecil saya suka gambar gitu. Saya sukanya nyanyi gitu kan. Jadi dari kecil aja sudah merasa berbeda. Nah terus ditambah dengan memang ketika teman-teman bully saya itu, saya juga mikir jangan-jangan saya kayak gitu ya. Jadi saya sempat pakai pakaiannya mama. Coba gini, apa bener saya sebenarnya perempuan gitu kan. Tapi setelah saya pakai enggak, ternyata saya bukan gitu kan. Jadi memang benar sih, perkataan itu memang ada kuasanya dan mempengaruhi saya gitu. Dan ditambah lagi ketika kita masuk pubertas kan, hormon mulai bergejolak nih gitu kan. Nah entah kenapa nih, ketika teman-teman yang cowok pada ngomongin cewek, kok saya malah ngeliatinnya teman-teman yang cowok gitu kan. Jadi di situ saya mulai tertarik. Kenapa saya tertarik? Karena tadi saya tuh merasa kayak mereka tuh jadi makhluk misterius, laki-laki. Nah itu dia. Karena saya merasa berbeda jadi sama mereka. Padahal kan sebenarnya saya sama ya. Tapi saya merasa berbeda sama laki-laki. Jadi akhirnya itu lebih menarik. Dan karena waktu kecil saya lebih banyak bergaul dengan perempuan, akhirnya saya merasa perempuan itu jadi biasa. Kan manusia itu sukanya yang misterius ya, yang itu kan yang menarik, ini apa sih gitu kan, apa kayak cerita-cerita detektif itu kan misteri kita suka. Tapi kalau kita udah biasa kan sama perempuan, udah biasa, udah kayak pegang kayu gitu istilahnya kan, akhirnya kita jadi nggak ada rasa gitu. Jadi saya rasa semua hal ini mendorong saya ke arah situ sih. Dan itu kayaknya berawal dari keluarga. Karena tadi kehilangan sosok ayah, sebenarnya fisiknya ada tetapi kehadirannya tidak dirasakan, dan selama pertumbuhan dibesarkan oleh ibu, jadi terbiasa untuk dekat dengan sosok wanita, dan akhirnya ketika dalam pergaulan jadi lebih dekat dengan wanita, lebih nyaman, dan akhirnya punya jarak dengan laki-laki. Akhirnya punya ketertarikan karena itu tadi misteri. Misteri. Nah itu di usia berapa? Ya sekitar SMP lah. Dan akhirnya bagaimana itu akhirnya berlanjut? Jadi saya kan
Tapi gini, walaupun kami waktu itu cuma ke gereja cuma rutinitas, tapi saya rajin baca Alkitab loh. Oke. Dan saya baca di situ, ya apa yang saya rasakan ini itu tidak berkenan kepada Tuhan. Jadi di situ sempat ada gumulan batin antara apa yang saya baca di Alkitab sama apa yang saya rasakan. Dan saya mencoba berubah, saya harus jadi laki-laki gitu kan. Saya coba mengubah cara saya jalan, cara saya ngomong, tapi saya merasa selalu gagal gitu kan. Dan juga waktu itu kecanduan pornografi, dan akhirnya saya merasa gagal karena jatuh bangun saya gagal. Akhirnya saya mikir gini, antara Tuhan nggak bisa nolong saya karena saya udah berdoa, ya saya udah baca Alkitab segala macam. Antara Tuhan nggak bisa nolong saya atau Tuhan nggak mau nolong saya. Pilihannya cuma dua itu. Ya udah Tuhan, kalau kayak gitu, kalau memang karena saya gay, saya harus masuk neraka. Ya udah, saya sekalian aja nikmatin di dunia ini daripada udah di dunia menderita, di akhirat menderita. Saya mikirnya kayak gitu kan. Minimal ada satu lah yang dinikmatin. Saya orangnya dari dulu sangat logis gitu, sangat rasional. Dan dari situlah akhirnya saya mulai pelan-pelan saya jadi ateis di situ. Sempat jadi ateis. Di usia berapa itu? Itu kayaknya udah mulai masuk kerja, udah lulus kuliah, masuk kerja, akhirnya saya jadi ateis. Oke. Nah, artinya begini, dalam proses itu ada usaha untuk berjuang. Karena tahu saya salah. Iya. Karena saya salah, saya harus kembali. Iya. Tapi dalam proses perjuangan itu kok kayaknya gagal. Iya, gagal terus. Iya, kayaknya nggak ada gunanya. Iya, nggak ada way out. Iya. Karena waktu itu belum nonton Way Out. Kalau nonton Way Out mungkin ada jalan keluar ya. harapan. Haleluya. Jadi artinya pada saat itu sudah berjuang, sudah berusaha, tetapi akhirnya kerasa kayaknya Tuhan kok kayaknya nggak ada perubahan ya. Kok kayaknya sia-sia, kok kayaknya Tuhan yang tidak menolong. Jadi malah Tinggal justru diam. seperti menyalahkan Tuhan jadinya ya. Iya. Oke, dan akhirnya sampai kepada jadi ateis dan penyimpangannya sampai sejauh apa selain karena iman tadi? Puji Tuhannya saya itu nggak sampai kayak kebanyakan teman-teman yang lain. Oke. Banyak teman-teman lain itu istilahnya fun, mereka sebut fun tuh apa artinya? Itu cuma ketemu langsung melakukan hubungan seks, hubungan seks. Dan ada tuh yang satu orang tuh bisa sehari tuh bisa 5 kali sama orang berbeda, atau bahkan dalam satu pertemuan bisa 30 orang, tuh nama orgy ya, pesta seks gitu kan. Kalau saya karena ada kerabat saya yang meninggal karena AIDS. Itu bikin saya ketakutan banget. Mohon maaf, dia juga? Enggak, dia beda karena hal lain gitu kan. Wah, itu bikin saya takut banget karena saya ngeliat ya bagaimana itu dampaknya. Saya melihat dengan mata kepala sendiri ya. Jadi itu bikin saya ketakutan sehingga saya nggak pernah tuh yang kayak ganti pasangan kayak begitu, saya nggak pernah. Tapi ya akhirnya saya terjatuh dalam pornografi dan ya sempat berhubungan sama laki-laki juga, tapi nggak gonta-ganti gitu. Oke. Dan itu titik terendahnya? Iya. Berlangsung berapa lama itu? Artinya di posisi yang udah ateis, mohon maaf, hidup dalam dosa. Iya, betul. Ya mungkin sekitar 6 tahun kali. 6 tahun? 6-8 tahun lah kurang lebih. Apa yang dirasakan itu? Nah itu dia, saya pikir ya kalau saya nih sama laki-laki harusnya saya senang dong. Ada sih memang seneng ya, tapi kayak cuma sebentar. Selalu merasa kayak ada yang kurang lagi, ada lagi yang kayak harus. Dulu tuh saya bosanan banget orangnya. Jadi dulu sempat ganti model rambut, ganti ini, pokoknya mencoba sesuatu yang baru, gitu loh. Jadi kayak selalu gelisah. Jadi saya mungkin ada rasa terhibur sebentar, tapi nggak pernah bertahan lama. Itu yang saya rasakan. Jadi suatu kekosongan, kekeringan gitu loh, secara umum. Jadi artinya waktu kecil ada rasa kekosongan dan akhirnya mencoba mencari segala macam cara untuk supaya mengisi kekosongan itu, tapi ternyata tetap dalam kondisi kekosongan. Betul. Wow, ini menarik ya. Nanti kita akan kupas lebih dalam lagi bagaimana akhirnya yang tadinya kosong bisa terisi dengan penuh. Kita akan lanjut di episode selanjutnya, bukan episode selanjutnya. Kita akan lanjut setelah pesan-pesan berikut ini. Di situ saya lagi mikir-mikir, menimbang-nimbang nih, ikut Tuhan pro konnya apa gitu kan ya. Waktu itu saya merasa kayak ikut Tuhan bakal bosan banget nih, nggak bisa ini itu, banyak aturan gitu kan. Jadi dari orang yang sempat salah jalan, sekarang dipakai Tuhan dengan luar biasa untuk menolong orang-orang yang sementara salah jalan.